Oke, di sini, gua akan nunjukin, cara kerja radius. Ini udah dikonfig semuanya dan gue bakal kasih tahu konfigannya. Pertama, ini server radius, yaitu yang di sini 922 ya, dan pastiin udah juga dia pakai gateway-nya. Gua kasih contoh no, 92 dan di sini gateway-nya 3 karena ke MikroTik, oke? Nah, konfigannya gampang banget. Entar lu, gua nggak bisa Ctrl C, oh Ctrl X, sorry. Nano etc, ini aja dah, kita masuk ke direkturnya cd etc free radius 30. Nah, lalu kita nano client. Nah, ini client fungsinya kalau kita taruh, kita ke bawah, paling bawah. Ini client adalah maksudnya yang akan connect ke radius gitu. Ini kenapa 192.168.90? Karena nanti dia bakal servernya ini bakal ngenalin siapa yang pengen radius gitu ya kan. Karena ini 90 berarti Windows bisa, terus abis gitu MikroTik bisa ya kan. Jadi ini 2 ya kan. Terus yang 10.0 jadi juga 10.0 bisa nanti yang di Windows kliennya masuk gitu. Tahu nggak, paling simpelnya gini aja. Masukin semua network yang bakal pengen pakai radius ya kan. Misalnya kalau ada nanti klien kita pakainya 192.168 1.0 1.1 itu nggak bakal bisa pakai radius. Intinya gitu. Masukin network yang kita tahu gitu. Oke, gua kasih contoh aja bahwa ini 98.0. Ini apa servernya maksudnya, network yang bakal dipakai. Lalu kita bikin usernya di sini nano users. Kita lihat di sini, gue bikin 3 user. Yang pertama ada user, passwordnya juga user. Yang kedua juga Syahdan 123, yang ketiga adalah T123, password T123. Oke, gini doang sebenarnya konfigurasinya. Lalu kita bisa jalankan radius, bisa service free radius start. Taruh CD dulu biar nggak nih nyampah. Service free radius, mana nih, kok nggak ada service free radius start. Oke, ini udah jalan, cuma nggak ada tampilan lognya. Gua nggak suka, tapi boleh aja nih kita tes. Ini gue pakai yang Windows yaitu 192.168.91. Kita pakai nama utility apa, ngetesnya itu ntratping. Di sini gue masukin 192.168.98.98.2 karena ini adalah servernya si radius. Ini by default aja nih, default. Jangan lupa ini 118.12 karena by default port radius segitu. Nah, ini terus script key-nya kita tulis radius karena tadi yang kita udah config radius. Terus kita masukin username sama password yang kita udah buat tadi. Nah, kita coba kita send. Nah, di sini udah baca accept, oke? Nggak ada, kita dari ulang aja biar ini ntratping. Nah, ini kan masih kosong, nah kita send. Nah, ini jalan. Coba kalau kita stop, dia beda tampilannya. Nih, kita lihat. Nah, ini bakal transmitting, no, gagal. Pokoknya gagal lah intinya, oke? Kita cepetin. Nah, ada lagi yang kedua yaitu cara ngejalaninnya free radius yang paling enak yang saya gunain. Free radius, ini free radius. Min X gede ya. Nah, ini bakal ngelihat. Nah, misal kalau kita send ini bakal jalan. Tuh, kelihatan ini. Ini masuk intinya, oke? Terus juga kita cobain yang di sini, klien ya kan. Kalau kita ini dulu F5 refresh, bahwa kita nyobain servernya si MikroTik, yaitu kita pakai coba yang tes 123, passwordnya tes 123 kita oke. Nah, ini ada duplikat ya, berarti nggak bisa. Coba kita pakainya yang ini aja saja, Syahdan 123. Oke, ini masuk. Yang tes 123 mungkin keduplikat ya sama yang tadi gue pakai mungkin ya kan. Konfigan yang di MikroTik gampang banget. Lu tinggal lihat di server profile, radiusnya lu aktifin. Nanti habis gitu di radiusnya ini juga ya kan. Ini lu nyalain 192.982, di sini UDP, secretnya tetap radius ya kan. Nah, begitulah kira-kira konfigurasi radius gitu. Yang paling gampangnya. Pokoknya ngeceknya intinya adalah pakai ginian. Ntratping biar bagus. Oke, sekian dari gua.